Dia harus mampu beraksi di depan kamera dan di depan video, karena nanti itu akan dipakai. Mencoba sebisa mungkin untuk printing ya, sebisa mungkin tenun ya tenun asli, kemudian batik ya batik asli bukan printing. Tujuannya agar kita juga Indonesia Fashion Week di Jakarta mampu juga memberikan kehidupan di berbagai provinsi, 17 provinsi umumnya. Nah yang kali ini karena insya Allah NTT, NTB, Gorontalo itu ingin memakai ajang IFW ini untuk mempromosikan produk-produk wasra dan fashionnya, kita memakai kata bahari ya. Ya, konsepnya dari bahari gitu loh, kepulauan gitu loh. Nah, sehingga aman buat semuanya karena NTB punya bahari, NTT punya bahari, Gorontalo juga punya bahari. Jambi ada baharinya kan? Ada bahari juga. Nah, sampai hari ini alhamdulillah Indonesia Fashion Week itu memiliki posisi untuk mensupport semua fashion yang ada di daerah yang berasal dari wastra perhiasannya, heritage-nya yang dijadikan fashion internasional. Ngerti? Yes. Terkait dunia fashion, boleh nggak minta komentar ke fenomena fashion week? Apa fashion week? Fashion Week. Pandangan dari para senior fashion. Masing-masing aja, beda-beda nih kita bisa. Pandangan masing-masing mungkin Bu Popi dulu. Oke. Baik. Untuk saya Citayam Fashion Week itu sebuah fenomena kebersamaan yang luar biasa dari putri-putra kita di daerah yang setelah 2 tahun mereka tidak bisa kemana-mana, dan akhirnya mereka lakukan ketika udah dibuka, mereka bisa naik kereta dari Citayam ya sampai ke mana, ke Duku Atas, dan mereka begitu spontan ya memakai kesempatan itu mengekspresikan kegalauannya mereka ingin tempat, mereka ingin berkreasi, mereka ingin menghibur dirinya sendiri dengan fashion yang ada tetapi menjadi tren bagi mereka. Terus terang itu bukan representatif dari industri fashion yang ada di Indonesia seperti di Harajuku di Jepang, tetapi saya melihat lebih kepada fenomena sosial budaya karena pandemik dan karena kebutuhan dari anak-anak muda untuk memiliki tempat di mana mereka bisa berekspresi, bisa bersama-sama bersukaria. Mungkin dari Mas Musa? Ya, sebetulnya banyak orang yang tidak memahami kalau kita pelajari fashion. Fashion itu sebetulnya banyak yang bergerak dari bawah. Iya. Ya, secara dunia itu dari level bawah, pakaian bawah kayak celana jeans itu juga dari level bawah gitu ya. Kalau dari pekerja kayak dari London itu bicara tentang punk fashion, rebellious gitu, Jepang ada cukup. Jadi sebetulnya buat kita yang mengerti itu, orang-orang fashion adalah menganggap itu sesuatu yang wajar-wajar saja, gitu kan. Memulai sesuatu, siapapun bisa memulai. Hanya yang saya agak sayangkan adalah pengelolaannya dan responnya, baik daripada masyarakat yang mengaku komunitas fashion atau dari pemerintah itu sendiri. Sebenarnya kita bisa mencari solusi, gitu kan. Jadi bukan mencari satu larangan-larangan atau peraturan-peraturan, tidak gitu. Jadi harusnya sebetulnya itu merupakan inisiatif kreatif ya, kreatif untuk berpikir, berekspresi, dan sebetulnya kalau itu dikembangkan itu bisa menjadi destinasi pariwisata loh sebetulnya ya kan? Dan ya, itu bisa menjadi kehidupan ekonominya tersendiri gitu loh. Jadi kalau saya menganggapnya adalah klimaks sebelum waktunya aja dan sudah keburu layu gitu kan. Sekarang sudah tidak terdengar lagi. Udah nggak ada lagi ya? Bukan masih ada? Ya itu. Padahal mereka butuh tempat. Betul. Terus kalau ke Duku Atas sepi dong? Sepi. Iya. Jadi semacam fenomena aja ya. Jadi dan saya disuruh ke sana nggak mau, disuruh komentar soalnya nggak mau stealing the show gitu. Iya betul. Ini dong yang Dari lain, Ajeng ini dong, ya. yang ada 2 lagi yang belum, Saya udah beda-beda. Udah oleh Bapak mewakilkan Musa. sih ya, Buat sama sih Kang pada Musa. prinsipnya iya. Boleh, silakan.
silakan. Lagi hamil ya? Sebelumnya kalau korbannya agak miring dari situ aja. Gimana kita selfie? Agak nyerong ke sini aja. Biar nggak kedokter. Sekali lagi boleh sini. Yuk. 1, 2. Oke. Pertanyaannya Kalau sekarang tadi masalah aku keluar tadi. barusan. Iya. Apa? Saya dipancing. Soal ini apa namanya fashion week pemilihan ini seperti apa? Oh, kembali tadi karena kita ingin menyelenggarakan Indonesia Fashion Week 2023 sehingga kita memiliki kebutuhan untuk mencari ikon dari model-model dan kita ingin up to date, ada model-model lebih muda lagi, lebih cantik, dan kita ingin memilih 3 ikon male model, 3 ikon female model yang nanti akan dijadikan, akan kontrak dengan kita Indonesia Fashion Week untuk bisa jadi iklan, jadi t-shirt, jadi apa. Jadi kita nggak usah cari-cari model lagi. Sehingga memotivasi mereka untuk setiap tahun selalu ikut di Indonesia Fashion Week. Prosesnya seperti apa sih? Prosesnya kita bekerja sama dengan para agen model, terus mengirim model-model terbaiknya untuk ikut audiens di sini dan kita pilih. Udah ada berapa yang masuk? Kita ini lagi dinilai, masih dinilai belum selesai. Kriterianya seperti apa? Ya kriterianya harus ya tinggi, perempuan di atas 170, laki-laki di atas 180, di atas catwalk bagus, badannya memenuhi syarat, mukanya unik karena sekarang di dunia sedang mencari model yang unik, bukan hanya tinggi saja, ya proporsionalnya agar bisa dipakai dengan baik oleh para desainer. Mungkin selain penampilan ada kriteria khusus ya sih? Dia harus mampu beraksi di depan kamera dan di depan video, karena nanti itu akan dipakai. Sejauh ini udah ada list yang apa namanya memenuhi syarat-syarat. Banyak, tinggal harus nanti rapat milihnya. Ya. Oke. Ya. Iya Kak, mungkin boleh diceritain ini mengenai Icon Search 2023 ini ajang apa sih mungkin yang akan diselenggarakan? Ini kalau aku dari standpoint director yang in charge untuk membuat foto dan video dan campaign-campaignnya Indonesian Fashion Week. Kita akan mencari salah satu 3 perempuan dan 3 laki-laki untuk menjadi ikon yang merepresent tema daripada Indonesian Fashion Week untuk tahun 2023 nanti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin Indonesian Fashion Week has always been meng-highlight yang saya tangkap sebagai director ya. Jadi lebih mengangkat kebudayaan Indonesia dalam konteksnya progresif dan mengangkat kekayaan budaya Indonesia yang antara lain aksesoris, terus perhiasan, dan yang saya lihat paling ini banget adalah fabric Indonesia, karena negara kita is very rich in tradition dan dyeing dan motif dari tiap daerahnya itu sih. Mungkin untuk prosesnya sendiri seperti apa sih dalam pemilihan ini? Oh, dalam pemilihan ini kita kebetulan ada dari sisi koreografer, ada sisi dari mata desainer dan Ibu Poppy dan stylist Ajeng Swastiari. Jadi dari kita pribadi punya penilaian masing-masing yang nanti akan kita discuss bersama. Yang Indonesian Fashion Week banget tuh yang mana gitu. Kriteria secara umumnya seperti apa? Enggak, kalau aku pribadi karena aku dari sudut pandang atau dari kacamata fotografer dan videografer, kami mungkin berbeda-beda ya. Cuman kalau aku pribadi sih aku nyari yang Indonesia banget dan eksotik dan juga memiliki kepribadian yang baik dan bisa
di depan kamera juga know how, itu sih yang aku cari. Mungkin selain dari penampilan ada kriteria khusus gak selain dari penampilan dan outfitnya? Penampilan. Kalau aku yang tadi aku highlight, jadi di depan kamera dia know how untuk baik itu pose atau bring up bajunya menjadi lebih menarik yang di-present, yang dipakaikan kepadanya. Itu sih. Sejauh ini gimana dalam pemilihannya, cukup sulit gak sih untuk menentukan 3 orang? Enggak sih, buat saya I enjoy the process so far. It's good. Nama saya